Sebelum kalian nonton, mohon subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, kalian juga perlu tahu bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka. Selamat menonton dan semoga terhibur. Pasar Tanah Abang terkenal hingga seantero Indonesia sebagai tempat terbesar penjual pakaian. Dan siapa yang menyangka jika di Pasar Tanah Abang ternyata juga memiliki kisah horor di dalamnya. Kejadian tak mengenakan itu dialami oleh seorang perempuan bernama Dewi pada pertengahan di bulan Ramadan. Ya, saat itu dia dan temannya berkunjung ke sebuah pusat grosir di dekat Tanah Abang untuk berbelanja kain batik. Dewi dan temannya memarkirkan mobilnya di gedung parkir lantai agak atas. Karena memang parkiran saat itu lumayan penuh orang yang berbelanja kebutuhan hari raya. Mereka tiba di pusat perbelanjaan tersebut sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat atau siang hari. Lalu mereka pun berkeliling belanja sambil menunggu azan maghrib untuk berbuka puasa. Rencananya selepas berbuka puasa baru mereka akan pulang. Saat adzan maghrib berkumandang, Dewi dan temannya berbuka di area luar pasar. Setelah selesai makan, mereka berdua sholat maghrib dan kemudian kembali ke pasar untuk mengambil kendaraannya. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 7 malam atau 19 waktu Indonesia Barat. Ya, barulah mereka kembali ke dalam mall. Tapi alangkah kagetnya mereka, suasana mall sudah berubah, benar-benar berubah jauh, jadi sangat sepi. Padahal tadi siangnya hiruk pikuk penuh orang, kok tiba-tiba sekarang sudah sepi, gumam Dewi dalam hati. Tinggal para pedagang yang sedang merapikan barang dagangannya dan beberapa di antara yang lainnya menutup kios mereka. Mereka pun bergegas untuk mengambil mobil yang berada di lantai 5. Semakin mereka naik, suasana yang ada di lantai itu semakin menakutkan. Ya, itu terjadi karena memang sudah banyak toko yang tutup dan lampu di selasar pasar pun sudah banyak yang dimatikan. Tiba di lantai 5, mereka kebingungan mencari jalan keluar menuju tempat parkir mobil karena pusat perbelanjaan itu memang besar dan berkelok-kelok jalan. Kata si Dewi, kami menghafalkan jalan berpatokan dan nama toko yang kami lalui. Dan sekarang toko-tokonya sudah tutup. Dan karena bentuknya penuh lorong seperti ITC, kami sudah tidak tahu lagi lorong yang mana yang harus kami lalui. Suasana di lantai 5 itu sudah sangat gelap. Tak ada kios yang buka, hanya mengandalkan cahaya dari tengah-tengah mall. Tak ada satpam satupun. Menurut kesaksian Dewi, saya dan teman saya sama-sama baru pertama kali ke tempat itu. Kami sama bingungnya, dan di tengah kepanikan kami tiba-tiba melihat ada berkas sinar cahaya dari toko yang masih buka di salah satu selasar. Segera kami menuju ke sana, kata Dewi ketika ditanyai.
Rupanya masih ada satu kios yang masih beres-beres barang dagangannya, terbukti dari pintu rolling door-nya yang masih terbuka setengah. Kami bertanya arah pintu keluar menuju parkiran, dan bapak pemilik kios dengan ramahnya memberikan petunjuk. Dia berkata, "Dari sini lurus saja, Mbak. Lalu dibelokkan pertama, kedua, dan ketiga tetap lurus. Baru belok kiri sampai mentok. Nanti akan ketemu pintunya." Nah, seperti itulah kira-kira yang dikatakan oleh bapak tersebut. Dewi dan temannya merasa lega karena ada yang menolong mereka. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih dan segera berjalan. Baru sekitar 10 langkah, Dewi ini merasa kebingungan dan bertanya ke temannya tentang arah yang dimaksudkan oleh bapak tadi. Teman Dewi yang juga kebingungan kemudian mengajak Dewi untuk kembali dan bertanya sekali lagi kepada bapak tadi. Namun menurut kesaksian mereka berkata, "Kami balik badan dan melongo. Selasar di belakang kami benar-benar gelap buta. Tak ada orang, tak ada kios yang tadi masih setengah buka. Juga tidak ada jejak langkah, tak ada satupun, benar-benar sepi. Karena panik kami pun menjerit dan langsung berlari ke arah yang tadi diberitahu. Saya sudah tidak ingat lagi kami belok di tikungan yang mana. Yang jelas ya kami berdua akhirnya menemukan pintu keluar ke parkiran dan langsung masuk ke dalam mobil. Teman saya langsung tancap gas menuruni parkiran tersebut." Dewi mengatakan bahwa kira-kira kejadian ini berlangsung 7 tahun lalu, dan sejak saat itu Dewi dan temannya belum pernah kembali ke pusat perbelanjaan itu lagi. Entah siapa atau apa yang mereka lihat pada malam itu, tapi siapapun atau apapun itu, dia sudah memberikan petunjuk arah yang benar dan tidak menyesatkan. Nah, seperti itulah teman-teman cerita misteri untuk konten kita pada saat ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa jika teman-teman suka, luangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.